Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di awal tadi kita lihat adalah cuplikan reka adegan dari masa lalu narasumber kita bernama Mbak Tari, dan alhamdulillah Mbak Tari sudah hadir bersama kami di studio. Selain Mbak Tari juga hadir bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir kembali di Tawakal. Ya, langsung saja Mbak Tari, tadi video kita lihat ada kejadian ya, itu bisa diceritakan asal muasalnya kenapa? Awalnya memang sama seperti yang di video tadi, memang benar seperti itu. Jadi semua berawal dari saya berumur SMP. SMP itu saya mulai merasakan yang janggal dari orang tua saya. Orang tua saya itu sering keluar malam sampai tidak pulang sama sekali. Ini orang tuanya dua-duanya atau? Enggak, ibu. Ibu yang sering keluar malam? Iya. Jadi ibu itu jarang pulang sama sekali. Sedangkan papa saya sedang sakit. Setelah itu di situ saya juga akhirnya nanya kenapa ibu itu nggak pernah pulang, nggak pernah memerhatikan saya pun sama sekali, nggak pernah. Terus jawabannya apa? Dan dia akhirnya bilang, mama kerja, dia bilang gitu. Tapi saya juga nggak memungkiri itu semua, karena itu nggak mungkin sampai kerja pergi pagi sampai pulang pagi sampai nggak pulang. Terus akhirnya pas kelas 2 SMP, papa saya jatuh sakit stroke, jantung, komplikasi. Sama sekali untuk berbicara pun susah. Sampai akhirnya mama saya mau ngomong, kenapa mama jarang pulang, kenapa papa kayak ingin ngejelasin tapi berat hati. Akhirnya di situ papa bilang, mama kamu tuh punya selingkuhan di belakang. Dan sebelum papa punya kamu, mama itu udah punya 2 orang anak dari suami yang pertama. Pantas kalau misalkan saya untuk sharing sebagai kakak sama adik, itu nggak ada solusi sama sekali dari dia, tuh nggak ada sama sekali. Jadi dia membiarkan saya mau gimana kalau nggak apa-apa gitu. Nah, 2 anak ini yang sebelumnya tinggal satu rumah? Satu rumah. Tinggal satu rumah. Terus kemudian di situ ada sebelum Bapak sakit, ada nggak kamu melihat sendiri percekcokan mereka berdua? Ada mungkin, tapi karena saya belum ngerti sama sekali masalah itu, jadi saya beranggapan biasa saja gitu. Oke, Pak Ustadz, ini anak mendapatkan informasi dari ayahnya bahwa ibunya ternyata selama ini berselingkuh nih Pak Ustadz. Lalu bagaimana untuk seorang anak menyikapi hal tersebut nih Pak Ustadz? Memang ketika kasus yang menimpa Mbak Tari ini berat sekali di usia yang masih sangat belia, kemudian mendapatkan cerita dari ayahnya bahwa fakta ibunya melakukan, mohon maaf, misalkan perselingkuhan. Ini adalah, saya kira ini akan merusak alam pikiran seorang anak, karena dia belum siap secara mentalnya, dan dia mungkin akan mengalami pemberontakan jiwa, dia protes kepada ibunya gitu. Yang kedua, bagi seorang ibu ini kita bersedih sekali ya. Ini ya ibu yang seharusnya bisa menuntun, membimbing jalan lurus untuk anak-anaknya, tetapi justru ibunya melakukan praktek penyimpangan yang sangat jauh dan bahkan sangat dikutuk oleh Al-Quran gitu. Karena ketika orang melakukan perselingkuhan, maka Al-Quran menggunakan bahasanya wasa as-sabila. Karena artinya kan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Perbuatan zina itu adalah seburuk-buruk perbuatan, yaitu al-fahisha, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Jadi nggak ada jalan lain yang paling buruk kecuali jalan perselingkuhan, jalan perzinahan. Dan ini dilakukan oleh ibunya Mbak Tari. Tentu ini adalah model ibu yang tidak patut dicontoh dan ibu yang tidak patut ditiru, dan saya kira ibu yang harus dijauhi pergaulannya. Bukan kita membenci ibunya, tetapi membenci perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu karena bertentangan dengan agama. Yang kedua, apa yang dilakukan ini, yang kalau ini kan berarti mengingkari perjanjian suci kepada kepada bapaknya Mbak Tari, karena ini kan ikatan pernikahan. Inilah yang dalam bahasa agama disebut dengan khianah zaujiyah, pengkhianatan. Dan
pengkhianatan itu adalah salah satu dosa terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena telah akan merusak tatanan mitsaqon ghalidha dalam ikatan suci dari hubungan keluarga. Ya, baik, setelah mengetahui informasi dari ayah mengenai ibu yang selingkuh, kemudian apa yang Mbak Tari lakukan? Yang pasti saya sangat terpukul, Mas. Tapi di situ saya tetap berjuang untuk meraih prestasi saya. Terus berjuang. Prestasi di sekolah maksudnya? Iya. Tapi di situ saya merasa semuanya percuma. Kenapa percuma? Awalnya di saat saya mau berangkat sekolah, saya semangat berangkat sekolah. Pas sudah sampai depan pintu, Mama bilang, untuk apa kamu sekolah? Kita ini udah gak punya papa. Kita ini udah gak ada biaya untuk sekolahin kamu. Kenapa setelah papa gak ada, hidup kamu selalu bikin susah gitu. Sampai akhirnya saya bilang, saya sekolah. Tapi di sini saya sekolah tidak mengeluarkan biaya. Saya sekolah dengan jalur prestasi saya. Saya hanya minta untuk membayar biaya seragam. Tari, mau kemana nih? Tari mau sekolah, Mah. Gimana? Tari udah cantik kan? Anak Mama yang cantik ini mau buat Mama bangga. Enggak. Buka bajunya, buka. Kenapa, Ma? Mulai hari ini kamu nggak usah sekolah lagi. Tapi kan Tari mau sekolah, Ma. Mama nggak punya duit buat bayar sekolah. Cari kerja, cari duit gak banyak. Tapi kan Tari mau sekolah, Ma. Enggak, ganti bajunya sana. Ma. Terus saya bilang, saya di sini pengen untuk meraih cita-cita saya bilang. Akhirnya Mama tetap bilang tidak. Akhirnya setelah itu saya berhenti dari sekolah. Itu di tingkat apa sekolah berhenti? SMA. SMA, berarti mohon maaf, Kelas SMA-nya nggak lulus atau Tidak. lulus? Nah, tadi ngomong nggak ada papa, maksudnya nggak ada apa-apa atau papanya sudah tidak ada? Papa sudah tidak ada. Sudah meninggal. Dan gaji pensiunan itu terpotong hutang kasbon per hari semenjak Papa sakit kan uang bulanan dari situ semua kasbon yang per bulannya itu. Ya Allah. Ustaz, ini setelah papanya meninggal, ibunya justru memutuskan untuk dia berhenti sekolah karena nggak ada biaya nih. Sementara dia sendiri sekolah sebenarnya adalah mendapatkan beasiswa dari prestasi yang dia dapatkan nih, Pak Ustaz. Ya. Kita ikut bersedia dengan ada anak yang punya prestasi bagus ketika diuji ayahnya meninggal, tinggal ibunya dan kemudian pengen sekolah, tetapi ibunya tidak punya cita-cita, tidak punya optimisme, tidak punya spirit bagaimana mengantarkan anak ini supaya tetap sekolah. Apa pelajaran penting dari kisah ini? Pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa dalam kehidupan sosial kita seringkali kita tidak melihat, tidak menganggap tetangga-tangga kita, tetapi sesungguhnya ada orang yang memerlukan uluran bantuan. Bantuan tidak selamanya dalam bentuk materi, tapi bantuan pertolongan, bantuan motivasi, bantuan support. Inilah saya kira hal yang penting, dan pada pagi hari ini para pemirsa sekalian mendapatkan kisah pelajaran dari sosok Mbak Tari ini yang ingin berjuang untuk sekolahnya, tetapi ibunya tidak memiliki cita-cita. Jadi seharusnya dalam posisi semacam ini ibunya itu mestinya adalah memiliki motivasi yang kuat. Motivasi apa? Bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki, Allah Al-Alim, Allah yang memberikan ilmu. Maka ketika ada hambanya yang ingin bercita-cita untuk mendapatkan ilmu, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Al-Mughni, Allah yang mencukupi. Tidak pernah ada riwayat sejarah orang sekolah kemudian diputus karena ini, tetapi justru yang terjadi adalah orang-orang yang punya himma, semangat yang kuat, maka Allah akan berikan jalan. Orang tua mesti harus memiliki keyakinan ketika berada di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang yang menempuh di jalannya. Di dalam hadis Nabi Mas Farid ada memberikan man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sallallahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang sedang menempuh jalan menuju mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya, mempermudah menuntut ilmunya, dan Allah akan mempermudah jalan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, Mbak Tari, setelah Mbak Tari berhenti sekolah, lalu kemudian aktivitas hari-harinya ngapain? Saya berhenti sekolah, akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta. Ke Jakarta.
Kerja atau Kerja. Kerja. Saya memutuskan untuk mencari lapangan pekerjaan di Jakarta. Dan memang sudah jalannya seperti itu. Saya bertemu teman di satu stasiun kereta. Bertemu, dia mengajak saya untuk kerja. Tapi kerja malam. Kerja malam? Maksudnya kerja malam itu? Kerja biliar. Oh, di tempat biliar. Iya. Maksudnya jaga di situ jadi kasir atau menemani? Jaga Mohon maaf. di situ, menemani. Menemani yang main biliar. Oke, terus kemudian? Di situ dia bertemanlah dekat sama saya, dia mengajak untuk kerja, dia tahu cerita-cerita saya. Akhirnya dia ngajak saya untuk kerja di situ. Dan sudah itu, awal saya berpikiran nggak mungkin kerjanya kayak gitu. Ternyata itu benar-benar kerja yang benar-benar kita menemani om-om. Saya yang nggak pernah kena rokok, akhirnya saya kena rokok. Ini apa ya, Hen? Udah deh, Tari. Kamu tenang aja. Kamu mau kerja kan? Ya, tapi nggak kayak gini juga. Udah deh, percaya sama aku. Tante. Ya? Ini yang selama ini aku ceritain, Tante. Namanya Tari. Tari, kenalin nih. Tante. Oke, boleh. Benar kamu mau kerja di sini? Iya, Tante. Ya udah, hari ini boleh langsung kerja. Yuk, Om ini pelanggan pertama kamu ya. Silakan. Om. Silakan Om, iya. Om tinggal dulu ya. Iya. Ya sayang. Selamat menikmati ya. Yuk, sayang. Sini sayang, sini. Maksudnya apa ya? Kamu kerja di sini untuk nemenin Om. Ayo sini. Ayo, Nggak mau. nemenin Om sini. Ayo. Nggak mau. Mau kemana? Sini. Nggak mau. Lepas. Saya nggak ada pikiran untuk kemana-mana, pokoknya inti saya kerja karena saya juga harus ada tanggungan kan, harus menutupi tanggungan. Tanggungannya apa? Siapa yang ditanggung? Mama sama kakak saya yang 2. Berarti dari uang penghasilan itu buat mereka juga? Ya Allah. Memang kakak tirinya nggak bekerja? Nggak, sama sekali nggak kerja berdua. Kerja, berharap semua dari Mbak Tari. Oke, terus kemudian di biliar itu Mbak Tari sudah melakukan hal yang udah Mbak Tari nggak suka, tiba-tiba tetap melakukan itu seperti merokok dan lain-lainnya. Mohon maaf, ada yang lebih kah atau cuma sekedar itu aja? Cuma sekedar itu aja. Cuma sekedar itu aja. Oke, tapi Mbak Tari di situ sebenarnya tahu salah, cuma nggak bisa karena dituntut dari ibu ya untuk segera ini ya. Pak Ustadz, dia melakukan pekerjaan yang kerjaan itu dia nggak suka sama sekali. Bahkan sudah jauh dari apa ya istilahnya, bisa dibilang banyak mudaratnya lah gitu. Nah Pak Ustadz nih, untuk kalau seperti ini kasusnya gimana nih Pak Ustadz untuk seorang tari? Apakah dia berat nih pastinya Pak Ustadz? Iya, kalau kita lihat dalam perspektif agama, maka seorang wanita dengan pekerjaan seperti ini kan tidak diizinkan. Pertama, pekerjaannya dia sendiri wanita, kemudian mendampingi om ini saja tidak dibolehkan dari segi agama. Yang kedua, pekerjaan ini membawa implikasi karena menemani om maka kemudian harus merokok, harus lain-lainnya. Tadi itu meskipun mohon maaf tidak sampai melakukan hal yang lebih dari itu, tetapi dari segi pekerjaan saja, kalau dari tuntunan agama ini sudah mudornya besar. Yang kedua, apalagi Mbak Tari kan dalam keadaan terpaksa tidak menggemari bahwa ini bertentang dan batin, tapi ada keterdesakan kehidupan tuntutan ekonomi, yaitu ingin memberikan sokongan keuangan finance kepada ibunya, dan yang kedua adalah kepada saudara tirinya tadi itu yang seharusnya tidak dibolehkan. Justru seharusnya adalah Mbak Tari ini disekolahkan, disuplai oleh saudaranya lebih dewasa tadi itu gitu. Tapi kan justru berbalik. Nah, para pemirsa sekalian, hal-hal yang semacam ini sesungguhnya kita tidak membenarkan. Agama tidak membenarkan orang kemudian anak di usia yang belum semestinya melakukan tuntutan kerja. Harusnya kan bekerja yang sesuai dengan ini, misalkan bekerja paruh waktu tapi sekolahnya masih jalan. Ini seharusnya gitu, dan kerjaan ini tidak membawa risiko yang sangat besar. Ini masih untung tidak ada orang jahat. Coba kalau ada orang jahat kemudian membawa ke alam yang lebih hitam lagi, ini kan lebih berbahaya lagi gitu. Tetapi ada satu hal yang harus diapresiasi, bahwa
Mbak Tari ini sudah muncul benih tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ingin memberikan sesuatu yang lebih bermakna, lebih berharga, lebih bermanfaat kepada ibunya. Tentu ini akan diapresiasi kan itu. Allah memberikan penghargaan pada orang yang semacam ini gitu. Tetapi sebisa mungkin lah ini harus ada orang yang menolong supaya ia kembali pada jalan pekerjaan yang lebih ringan lah tingkat mudorotnya dan lebih banyak tingkat masalahnya, safety apa itu kenyamanan pada dirinya saya kira. Iya.